Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ya yang menarik soal pernyataan Amin Rais ya, nampaknya mengkritik habis-habisan keluarga Jokowi, termasuk dari Gibran. Amin Rais ya memberikan peringatan, mengatakan bahwa bahaya jika Gibran ya jadi presiden. Indonesia itu akan hancur kabarnya. Setelah kami baca dalam beberapa media sosial begitu kan dalam beberapa berita, ternyata dengan kenyataan yang sekarang ini ya, apa sih sumbangsih terbesar dari seorang Gibran yang kemudian memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian banyak yang juga yang saya katakan dari masyarakat yang dirasakan. Apakah hanya sebagai ya menemani Prabowo saja begitu kan? Kan seharusnya presiden dan wakil presiden itu kan posisinya harus sama begitu ya. Bahkan Amin Rais ini mengatakan memberikan peringatan begitu. Bahaya jika Gibran jadi presiden ya, Indonesia akan hancur. Benar nggak begitu? Apakah tidak bertentangan dengan bonus demografi hari ini yang dimana pemimpin anak muda itu ya seharusnya disegani. Tapi nampaknya Gibran ini bertolak belakang begitu kan. Ya, artinya secara tidak langsung bahwa pemikiran-pemikiran dari sosok Gibran ini nampaknya kurang berpengalaman dalam dunia politik dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian diragukan. Wajar dong kalau masyarakat ada sebagian yang kemudian seperti Purnawirawan TNI begitu kan yang kemudian mengatakan akan mendesak pemakzulan Gibran ini bukan tidak mungkin soal itu begitu. Jadi saya kira ya dengan pernyataan-pernyataan inilah yang kemudian ini mengandung reaksi yang sangat luar biasa begitu kan sehingga masyarakat tahu posisi dan kapasitas sebagai seorang wakil presiden begitu. Mungkin satu sisi kenapa Purnawirawan yang selama ini mengatakan bahwa ingin menyelamatkan bangsa dan negara supaya begitu kan ya supaya wakil presiden itu ada sumbangsi mungkin begitu. Makanya saya kira sosok dari seorang wakil presiden itu kalau ditanya harus dijawab dong begitu kan ya. Inilah yang kemudian diragukan oleh masyarakat Indonesia begitu bagaimana posisinya dari seorang wakil presiden naik menjadi presiden. Ini saya kira dengan adanya seperti ini coba kita lihat saja di di pemerintahan Jokowi misalnya begitu kan. Coba kita lihat saja di situ apa yang dirasakan sekarang. Nampaknya ini menjadi beban bagi seorang Prabowo begitu. Wakil presiden ini begitu kan harus punya terobosan baru untuk menyelamatkan bagaimana anak-anak muda. Kalau Prabowo ingin menyelamatkan bangsa dan negara, bagaimana soal kemiskinan? Oke lah, seorang Gibran itu harus punya terobosan-terobosan baru di dalamnya. Inilah yang kemudian oleh Amin Rais di situ mengatakan bahwa kalau Gibran menjadi presiden, ini nampaknya akan hancur begitu. Mungkin prediksi-prediksi pengalaman dari Amin Rais ini kan tahu betul bagaimana track record dari Amin Rais yang kemudian di Orde Baru begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa sekarang ini ya kalau Gibran benar memanfaatkan situasi itu begitu ya, juga penampilannya ya raut wajahnya ingin menunjukkan bahwa saya ini adalah wakil presiden begitu kan ya. Jadi kalau ditunjukkan kepada publik dengan hal itu mungkin akan semakin sirna begitu kan ya keraguan-keraguan orang itu. Tapi nampaknya sekarang ya seperti Amin Rais yang mengkritik habis-habisan soal ini begitu. Takut apa? Takut hancur negara kita. Negara kita sudah susah dibangun ya oleh para pejuang-pejuang, oleh pahlawan-pahlawan kita begitu. Amin Rais ini takut nanti kalau negara kita itu hancur. Siapa yang bertanggung jawab? Ya justru yang bertanggung jawab siapa? Apakah Jokowi atau siapa? ini salah satu kritikan dari Amin Rais begitu kan ya. Bahkan dalam beberapa dalam beberapa peringatan itu begitu kan ya bahwa Amin Rais juga mengeluarkan ya kritikan pedas terhadap mantan Presiden Joko Widodo ya dan putranya Gibran Rakabuming Raka dalam pidato terbarunya dalam channel YouTube-nya yang saya amati begitu kan menyebutkan bahwa Jokowi sebagai presiden palsu yang hidup dalam kepalsuan selama 10 tahun memimpin Indonesia. Nah mungkin apa yang dirasakan oleh Amin Rais kan tahu situasi politiknya begitu kan. Dan sekarang warisan-warisan dari seorang Jokowi kan menjadi beban pada akhirnya begitu ya.
Dan tidak hanya itu, Amin Rais juga menegaskan bahwa isu soal ijazah palsu Jokowi bukan sekedar gosip politik, melainkan masalah fundamental yang harus diselesaikan demi penegakan kejujuran. Bagaimana mungkin dengan ijazah palsunya, katanya begitu, dugaannya begitu kan ya. Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI Jakarta 2 tahun begitu kan ya, menjadi presiden 10 tahun. Ini kata Amin Rais. Nah, kalau saya telusuri secara detail bahwa apa yang kemudian diungkapkan oleh Amin Rais ini nampaknya ada rasa kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin akan takut negara kita kalau dipimpin oleh keluarga Jokowi lagi, seperti Gibran misalnya, itu nampaknya orang akan pesimis begitu kan ya, takut seperti Jokowi lagi. Tapi saya kira setiap pemimpin itu kan pasti punya cara masing-masing begitu kan ya, tidak semuanya tidak semuanya ya diterima oleh masyarakat begitu. Tapi dengan pernyataan-pernyataan seperti ini justru ya Amin Rais memberikan kritikan yang pedas, memberikan serangan yang pedas begitu, menggambarkan bagaimana kepemimpinan Jokowi itu sebagai sandiwara besar-besaran, katanya begitu. Bahkan menurutnya sebagai besar hidup Jokowi sebagai presiden adalah akting belaka, mulai dari pura-pura hidup sederhana, belusukan ke pasar tradisional hingga mengelus ya kepala anak-anak. ini apa yang kemudian disampaikan Amin Rais di situ, nampaknya ada kritikan pedas begitu kan. Saya melihat dan memandang dengan realitas sekarang bahwa bagaimana beban dari seorang Prabowo hari ini begitu ya. Bebannya bagaimana Bang? Bebannya bagaimana utang-utang dari zaman Jokowi begitu kan ya. Infrastruktur yang kemudian dibangun di era Jokowi dengan hutang-hutang yang sangat luar biasa, dan ini menjadi beban bagi seorang Presiden Prabowo. Nah, nampaknya Gibran ini santai-santai aja gitu kan. Ya nampaknya tidak ada beban. Inilah yang kemudian dikhawatirkan, seolah-olah mengatakan bahwa kalau Indonesia kurang uang tinggal ngutang. Padahal rakyatnya sendiri yang menjadi beban, ya. Pajaknya sudah semakin naik di berbagai wilayah, bahan-bahan pokok ya itu-itu aja begitu kan. Cobanya tidak ada penurunan. Mau ganti presiden berapa kali pun, kalau toh pada hakikatnya para oknum-oknum yang di bawah ini tidak diberantas, sama aja begitu. Karena apa? Karena pondasi kekuatan negara kita itu sudah dicabik-sabik ya, sudah dipreteli begitu kan. Coba kita bayangkan sekarang ini realitasnya. Prabowo juga mengatakan berapi-api berpidato begitu, tapi nampaknya bertolak belakang dengan realitasnya begitu kan. Ya, makanya Amin Rais tidak ingin seperti itu. Makanya Amin Rais memberikan peringatan yang mengejutkan terkait kemungkinan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden di masa depan. Nah, prediksi inilah yang kemudian bisa saja begitu. Ia menyebutkan beberapa purnawira TNI yang tertutup hatinya karena tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Kalau Gibran sampai menjadi presiden, Indonesia ini akan terjun bebas ke jurang politik yang curam di dalamnya ya. Kita akan mengalami kehancuran Indonesia. Nah, inilah kata-kata dari Amin Rais begitu kan ya. Dan Amin Rais juga menyinggung bagaimana soal PSI begitu kan, yang dipimpin oleh Kaisang ya, yang dinilai mencoba mengadu domba untuk menjatuhkan Prabowo. Kabarnya begitu. Ini dalam beberapa keterangan begitu kan. Apakah benar analisis dari Amin Rais ini? Kita tunggu saja begitu. Kita tunggu saja. Karena kita tahu bahwa selama ini melihat situasi dan kondisi dengan realitas yang ada begitu, Amin Rais pasti tahu situasi Indonesia saat ini. Benar nggak? Jadi jangan sepelekan Amin Rais loh begitu. Amin Rais itu saya kira walaupun politiknya seperti itu, tapi dia berpengalaman begitu kan ya. Bagaimana di DPR dulu begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar netizen, ada yang mengatakan emang tujuannya gitu kan ya Pak. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Jadi saya kira dengan langkah inilah yang kemudian masyarakat bisa tahu bahwa apa yang dipikirkan Gibran, apa yang kemudian diberikan Gibran untuk bangsa dan negara kita begitu kan ya. Jadi jangan lagi kemudian bahwa untuk punya ambisi kekuasaan di tahun 2029 tiba-tiba ada rencana-rencana yang kemudian ingin eksploitasi begitu kan dalam hal secara elektabilitas, popularitas dan sebagainya begitu. Sosok Gibran inilah yang kemudian kalau di depan publik begitu kan seolah-olah menandakan hal
mencoba begitu kan ya, menjadi hal yang kemudian meniru dari bapaknya. Padahal kalau kita melihat begitu sosok Gibran ini sebagai anak muda yang kemudian diminati oleh anak-anak muda begitu, seharusnya menunjukkan begitu kan ya, menunjukkan dengan kapasitas yang sangat luar biasa. Misalnya begitu kan ya, salah satu contoh sekarang ini soal APBB. Ya, soal PBB ini sering kali begitu kan, di daerah-daerah itu naik begitu kan. Seharusnya Gibran mengatakan, perintahkan atau siapapun begitu kan ya, mengatakan siapapun kepala daerah yang kemudian menaikkan PBB ya, menyengsarakan rakyat, maka ini harus dievaluasi. Ya, seharusnya Gibran seperti itu begitu kan ya. Nebeng-nebeng pada program-program yang kemudian pro terhadap rakyat, seperti bahan-bahan pokok begitu. Jangan diam dong. Ya nggak tahu lagi kecuali seperti kayak Ma'ruf Amin begitu dulu begitu, bagaimana seolah-olah dikunci 3 bulan baru muncul, 2 bulan baru muncul, 1 bulan baru muncul. Nggak tahu lagi kalau sudah seperti itu begitu. Nggak tahu lagi karena ini adalah politik begitu kan. Makanya saya kira kalau di tahun 2029 ini akan menjadi catatan penting kepada Gibran. Bukan tidak mungkin perbaiki citra dari hari ini begitu. Bantah dengan desakan-desakan yang kemudian sekarang muncul pemakzulan Gibran. Bantah dengan prestasinya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Makanya bisa saja dipatahkan ya pernyataan Amin Rais di situ kalau soal kalau soal bagaimana Gibran untuk memimpin bangsa dan negara kita ya, kalau tahun 2029 terpilih ya bisa Indonesia akan hancur, terbantah dengan prestasi yang sangat luar biasa. Seharusnya gitu kan begitu. Jadi saya kira sekarang ini banyak yang kemudian mengatakan Amin Rais mengatakan bahwa memberikan apresiasi kepada kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo begitu kan ya, yang memangkas honor tunjangan komisaris. Dan ini banyak yang kemudian menjadi rebutan begitu. Ya kan banyak menjadi rebutan begitu. Jadi saya kira langkah Gibran ke depan ini harus benar-benar harus benar-benar bisa begitu kan ya, bersama dengan rakyat. Jangan diam dong begitu. Nampaknya ya saya melihat bahwa Gibran ini masih kurang berpengalaman dalam dunia politik begitu kan. Tapi rasa-rasanya begitu dengan seperti ini, maka tunjukkan kepada publik ya, belajar di situ begitu. Ya entah baca buku atau mendengarkan bagaimana staf ahlinya begitu kan ya. Jadi saya kira ini gampang begitu kan ya, karena Gibran ini mau diberikan apapun kata Rocky Gerung ya tidak bisa mereka. Karena tidak muncul gagasan secara permanen dalam dirinya begitu. Jadi orang banyak mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian saya mengatakan bahwa ya Gibran harus bisa ya membantah segala tuduhan-tuduhan bahwa dirinya tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik ya, terus kemudian menjadi sebagai seorang pemimpin yang kemudian seolah-olah itu aja mengikuti rekam jejak bapaknya. Kalau bisa ini berbeda begitu. Biar apa? Biar dipandang oleh masyarakat. Karena ini kesempatan bagi seorang Gibran untuk menjadi calon presiden. Jadi sangat disayangkan begitu. Dan sekarang masyarakat sudah begitu percaya dengan gelagat-gelagat Gibran. Dari raut wajah Gibran seolah-olah menampilkan terdiam begitu kan ya. Ini kan orang mengatakan wah ini ada beban psikologis, ada beban ini dan sebagainya begitu. Saya kira ini langkah yang kemudian kesempatan bagi seorang sosok wakil presiden untuk melangkah bagaimana di tahun 2029 masyarakat percaya terhadap Gibran begitu. Tidak hanya didukung oleh relawan-relawan mereka. Jadi artinya apa? Artinya Gibran harus menunjukkan itu begitu. Tapi kalau tidak menunjukkan benar memang ya dengan bisa benar ya dengan pernyataan Amin Rais, Indonesia bisa hancur begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.